Nama saya Devi Irsasagita. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil tugas inovasi pembelajaran saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami makna nilai-nilai Pancasila dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata melalui pembelajaran inovatif yang mendorong keterlibatan aktif, pemikiran kritis, dan refleksi diri. Dalam proses pembelajaran, pendidikan Pancasila masih sering ditemukan beberapa permasalahan pembelajaran cenderung berpusat pada guru dan didominasi metode ceramah. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif, kurang berani mengemukakan pendapat, dan mudah merasa bosan saat mengikuti pelajaran. Selain itu, pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila masih bersifat hafalan. Siswa hanya mengingat bunyi dan urutan sila-sila Pancasila, tetapi belum mampu memahami makna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab belum terlihat secara konsisten dalam perilaku siswa di sekolah. Selanjutnya, menuju pembelajaran berpusat pada siswa. Pada praktik pembelajaran yang masih berpusat pada guru, proses pembelajaran didominasi oleh metode ceramah. Guru menjadi sumber utama informasi, sementara siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan dan mencatat. Kondisi ini membuat keterlibatan siswa rendah dan kesempatan untuk berpikir kritis serta berpendapat menjadi terbatas. Sebaliknya, dalam pembelajaran berpusat pada siswa, peran siswa menjadi lebih aktif. Siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, kerja kelompok, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran ini mengadopsi pendekatan student-centered learning sebagai upaya untuk mengatasi tantangan pembelajaran konvensional. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Model Project-Based Learning berbasis simulasi. Model Project-Based Learning berbasis simulasi merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam setiap tahap pembelajaran. Melalui model ini, siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan suatu proyek pembelajaran. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa diajak untuk menganalisis penyebab kebosanan dalam proses belajar, baik dari segi metode, media, maupun interaksi di kelas. Dari hasil analisis tersebut, siswa mulai memahami permasalahan yang terjadi dan pentingnya mencari solusi yang tepat. Tahap selanjutnya adalah perencanaan. Solusi inovatif. Siswa mengembangkan ide pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar materi, tetapi juga menanamkan sikap gotong royong, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan model project-based learning berbasis simulasi, pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna, tidak membosankan, dan mampu meningkatkan keaktifan serta pemahaman siswa. Tahapan pelaksanaan proyek. Tahapan pertama adalah pertanyaan tematik. Guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman belajar siswa sehari-hari. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggugah rasa ingin tahu siswa dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka. Tahap kedua adalah diskusi dan identifikasi. Pada tahap ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Siswa bersama-sama mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pembelajaran sekaligus mulai merancang solusi yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Tahap ketiga yaitu perancangan ide. Setiap kelompok merancang ide pembelajaran inovatif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir kreatif, bekerja sama, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.
Tahap terakhir adalah simulasi di kelas. Ide yang telah dirancang kemudian disimulasi melalui kegiatan bermain peran atau presentasi singkat. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan ide, melatih keberanian berbicara, dan belajar dari kelompok lain. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator. Dalam pendekatan ini, guru tidak lagi menjadi pusat informasi tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, dan mendukung proses pembelajaran siswa. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan ekspresi siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik konstruktif. Yang keempat, menjaga suasana kelas yang positif dan inklusif. Meningkatkan keterampilan siswa. Melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa dilatih untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting abad ke-21. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran serta merumuskan solusi inovatif yang tepat dan relevan. Yang kedua, keterampilan kerjasama. Siswa belajar untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelompok, saling menghargai pendapat serta bekerja sama untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, keterampilan menyampaikan pendapat. Siswa dilatih untuk berani mengungkapkan ide, gagasan, dan argumentasi secara jelas dan percaya diri di depan umum. Dengan demikian, melalui kegiatan ini siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting yang dibutuhkan dalam kehidupan dan tantangan abad ke-21. Lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan belajar dirancang agar terasa menyenangkan, aman, dan tidak menakutkan bagi siswa. Suasana pembelajaran yang positif ini mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif tanpa rasa takut salah. Ketika siswa merasa nyaman, mereka akan lebih percaya diri untuk bertanya, berdiskusi, dan terlibat secara maksimal dalam proses pembelajaran. Dampak positif inovasi pembelajaran ini memberikan berbagai dampak positif. Yang pertama, pendalaman pemahaman nilai Pancasila. Siswa tidak hanya menghafal tetapi mampu memahami makna Pancasila secara lebih mendalam dan kontekstual. Yang kedua, peningkatan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan sehingga proses belajar menjadi lebih hidup dan bermakna. Yang ketiga, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman belajar yang nyata, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pembelajaran Pancasila yang bermakna. Dengan adanya inovasi ini, pembelajaran pendidikan Pancasila tidak lagi berfokus pada hafalan semata, melainkan menjadi pengalaman belajar yang kontekstual, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya ambil. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.